Shalom semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada video sebelumnya kita sudah berlatih melakukan perintah-perintah dasar pada tab Home di ribbon clipboard, font maupun paragraf. Pada video ini kita akan melakukan atau berlatih menggunakan pengaturan-pengaturan dasar di Microsoft Word 2016. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pengaturan dasar di MS Word ada pada tab View dan tab Layout. Ya. Untuk tab View biasanya yang kita atur adalah pertama, view tampilan lembar kerja. Secara default dia pengaturannya adalah pada print layout. Teman-teman bisa diganti web layout atau read more. Tapi untuk pengetikan ini dan dokumen-dokumen yang akan kita cetak, saya sarankan untuk menggunakan print layout. Ini cuma untuk misalnya web layout itu kalau kita ingin dokumen kita itu nanti kalau ditampilkan dalam halaman web tuh tampilannya seperti apa gitu, misalnya kayak gini. Nah, itu read more juga jarang digunakan, seperti ini, jarang digunakan dia. Kemudian outline ini contohnya kayak gini nih. Nah, nanti outline-nya seperti ini, jarang digunakan teman-teman, jadi nggak usah kita pilih outline-nya. Kemudian kalau draft seperti ini jarang juga digunakan, kita nggak usah pilih, kita pilih print layout aja. Kemudian pengaturan berikutnya adalah show. Pada ribbon show ini ada 3 pilihan. Yang pertama ruler. Ruler itu yang ada di atas ini sama yang di bawah ini, samping kiri. Kalau kita mau hilangkan rulernya, kita centangnya kita buang. Nah, kalau kita mau tampilkan, kita centang. Kemudian grid lines. Grid lines nanti hasilnya kayak gini. Jadi di lembar kerja teman-teman nanti ada garis-garis seperti ini. Ini juga jarang kita gunakan, kita buang saja. Itu digunakan untuk dokumen-dokumen tertentu. Kemudian navigation pane, kalau kita centang nanti ada muncul navigation panel. Nanti di sini kita bisa searching, misalnya ini kita searching. Nah, maka akan kita temukan kata-kata yang kita cari di sini. Ya. Kemudian zoom. Zoom di sini teman-teman bisa zoom in, membesarkan atau zoom out, mengecilkan tampilan layar atau lembar kerja. Misalnya kita pilih zoom. Nah, kita mau ini kondisi sekarang adalah 92%. Kita bisa pilih 100% misalnya. Nah, nanti tampilannya akan menjadi 100%. Selain di sini, kita juga bisa atur di sini zoomnya. Cuman kalau mau presisi, memang harus di sini kita bisa mengetikkan. Oke. Kemudian one page. Ini kita menampilkan lembar kerjanya per halaman. Kalau multi page
Nanti kalau di sini ada lebih dari satu halaman, misal, nah dia akan tampil multi page seperti ini. Nah, kemudian juga page width. Jadi fungsinya untuk me-zoom dokumen sehingga lebarnya dari halaman ini cocok atau sama dengan lebar jendela. Ini kita paling mudahnya pakai one page aja. Terus kita zoom. Selain pakai klik ini, kita bisa juga menggunakan kontrol. Jadi tombol kontrol di keyboard kita pencet dan kita tahan. Kemudian scroll mouse-nya ke atas untuk zoom in atau membesarkan, dan scroll mouse-nya ke bawah untuk zoom out atau mengecilkan. Ya, paham ya teman-teman ya. Itu dari tab view. Kemudian pengaturan berikutnya ada di tab layout. Di sini ada pengaturan page setup dan paragraf. Untuk paragraf ini jarang digunakan, hanya untuk dokumen-dokumen tertentu yang butuh detail dari jarak antar baris dan paragraf, maupun jarak dari margin ke kolom tertentu. Jadi yang kita banyak gunakan atau yang banyak kita atur adalah yang di ribbon page setup. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama margin. Nah, kalau kita klik marginnya, untuk pengaturan margin, teman-teman klik panah bawah. Kemudian secara default ada beberapa pengaturan. Last custom setting itu artinya kita akan mengatur margin sesuai dengan pengaturan terakhir yang kita buat. Kemudian normal, kita akan, kalau kita pilih normal, maka margin-marginnya secara default ada topnya 2,54, leftnya 2,54, bottom dan rightnya juga 2,54 normal. Kalau kita pilih narrow, maka marginnya akan tipis atau sempit, yaitu jarak atas, kiri, bawah, dan kanan itu 1,27 cm. Kemudian kalau moderate itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit, itu kurang lebih segini. Kemudian wide itu margin kiri, kanan, atas, bawah itu lebar. Kemudian mirror ini biasa dipakai untuk margin dokumen yang kita buat berupa buku. Jadi dia ada tengah-tengah ini, jarak tengah itu inside dan outside. Jadi jarak yang di dalamnya itu inside, yang di luarnya itu outside. Kalau teman-teman tidak cocok dengan ukuran yang disediakan, teman-teman bisa pilih custom margin. Caranya klik custom margin di sini. Nah, nanti bisa diatur top itu jarak atas, margin atas, left itu margin kiri, bottom itu margin bawah, dan right itu margin sebelah kanan. Untuk gutternya default, dibiarkan aja. Oke, kemudian kita pilih OK. Kemudian pengaturan berikutnya adalah orientation. Orientation ini artinya kertasnya, dokumen kita nanti itu akan berdiri atau duduk, atau dalam istilahnya portrait atau landscape.
secara default dia portrait. Kalau kita mau rubah menjadi landscape, kita tinggal klik landscape. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, kalau portrait seperti ini, kelihatan ya bedanya ya. Kemudian size di sini kita memilih ukuran kertas atau jenis kertas. Misal kita letter, maka kita pilih letter. Kalau kertas kita A4, kita pilih A4. Misalnya tidak ada di sini ukurannya, maka kita pilih more paper size. Kemudian misalnya nggak ada juga di sini, kita pilih custom size. Di sini kita masukin misal 21,5, height-nya misalnya 33,5. Begini, oke. Itu biasanya kertas F4. Oke, teman-teman bisa dipahami. Kemudian pengaturan berikutnya yang penting, yang sangat perlu dipahami oleh teman-teman adalah break. Ya, yaitu pada misalnya kita ada kasus halaman 1 misalnya ya, halaman 1 portrait, halaman 2 landscape. Gimana caranya? Nah, teman-teman nggak bisa langsung bikin 2 lembar dokumen, tapi teman-teman butuh pengaturan page break. Nah, teman-teman bisa pilih break. Pertama kita taruh kursornya di bawah sini, kemudian kita pilih break, kemudian section break yang next page. Maka di sini bisa kita rubah menjadi landscape, sementara halaman satunya tetap portrait. Seperti itu. Jadi ini namanya section break. Nanti untuk fitur-fitur yang lain, column break, text wrapping, continuous, event, out, nanti kita sambil jalan pada project-project di video berikutnya. Itu aja teman-teman untuk pengaturan view dan layout yang sering digunakan, yang harus teman-teman pahami. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.